Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah laboratorium audit. Pada tugas ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur audit. Pada slide pertama, tanda centang pada artinya itu prosedur audit sudah dilakukan atau selesai diperiksa, tidak ditemukan masalah material pada langkah tersebut, dan auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian simbol G itu menunjukkan good atau baik, yaitu hasil pemeriksaan sesuai dan tidak ada penyimpangan. Atau dalam sebagian format audit di Indonesia bisa juga berarti garis besar atau general check. Kemudian G itu terdapat catatan atau temuan yang perlu diperhatikan lebih lanjut namun tidak material. Selanjutnya di sini ada bagian pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuan audit untuk memastikan bahwa seluruh PPN itu masukan yang diakui perusahaan sah dan valid. Kemudian sudah didukung bukti faktur pajak yang benar, sudah dilaporkan dan dikreditkan dengan tepat dalam SPT masa PPN, serta tidak ada kesalahan yang menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar pajak. Bagian penutup, klien itu PT Sugus, disusun oleh saya sendiri yaitu Yeni, dan diperiksa oleh Dimas Tri pada tanggal 5 April 2018. Periode auditnya 31 Desember 2018. Siklus audit, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Kemudian di sini ada bagian nominal, 5 juta itu nilai total sewa bangunan untuk jangka waktu 2 tahun. Perhitungan beban tahun berjalan, sewa dibayar untuk 2 tahun 24 bulan, sedangkan periode laporan hanya mencakup tahun 2018 yaitu 12 bulan. Sehingga alokasi beban sewa tahun 2018 sebesar 5 juta dikali 12 bagi 24 yaitu 2.500.000. Kemudian halaman kanan sebesar 18 juta yaitu nominalnya total nilai pertanggungan polis asuransi dari PT Asuransi Astra untuk 3 tahun. Kemudian ada perhitungan beban tahun berjalan, periode pertanggungan tanggal 1 bulan 1 2018. Penjelasan kolom angka lain 1.800.000 beban tahun berjalan 2018. Kemudian selanjutnya ada slide selanjutnya, bagian A, sewa dibayar di muka. Koreksi dilakukan karena selama 2018 terdapat pembayaran sewa ruko kepada PT Bekasi Land senilai 240 juta, yaitu dapat dari mana? 240 juta itu dapat dari 20 juta dikali 12 bulan. Sebagian telah menjadi beban sewa tahun berjalan, sisanya masih menjadi sewa dibayar di muka. Kemudian bagian B, pajak dibayar di muka atau PPN, dicatat PPN masukkan sebesar 10% dari nilai sewa, yaitu 10% dikali 30 juta sama dengan 3 juta yang masih harus dikreditkan. Bagian C, asuransi dibayar di muka, koreksi dilakukan untuk mencatat beban asuransi tahun 2018 sebesar 19.300.000. Tujuan audit ini untuk menyesuaikan akun biaya dibayar di muka agar hanya mencerminkan bagian yang belum menjadi beban tahun berjalan sesuai prinsip akrual. Oke, di slide selanjutnya halaman ini adalah bagian lanjutan dari kertas kerja audit. Nah, di sini ada tanggal-tanggal bulannya, yaitu bulan Januari sebesar 54 juta, Februari 44 juta, dan seterusnya hingga November. Setelah Januari sebesar 54.750, setelah Februari 98.750 karena merupakan akumulasi nilai PPN dibayar di muka sampai bulan tersebut. Kemudian tujuan audit untuk halaman ini menelusuri pembayaran PPN yang belum dibayar di muka setiap bulan. Auditor itu harus memastikan nilai tersebut benar-benar berasal dari transaksi pembelian yang sah dan terdapat faktur pajak. Kemudian untuk modul 6, tanda centang prosedur audit tersebut sudah dilakukan oleh auditor. H, LLL, LLO, kode paraf auditor internal menunjukkan siapa yang melaksanakan prosedur biasanya. Kesimpulan akhir, halaman ini adalah daftar checklist prosedur audit investasi PT Sugus. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, dokumen ini adalah kertas kerja audit untuk akun investasi sebesar 100 juta. Investasi di PT Piklet
tadi PT POH, selanjutnya di PT Piklet itu 300 juta, pembayaran di muka tercatat sebagai investasi 22.500.000, total saldo 4.222.500.000. Temuan audit, ada beberapa jurnal pada temuan audit. Kemudian rangkuman dari rekomendasi auditor ini, semua koreksi yang tercatat di kertas kerja tampak logis dan sesuai perlakuan akuntansi. Tindak lanjut yang harus dilakukan, ambil dan lampirkan bukti pendukung seperti laporan keuangan investi, bukti dividen, bukti pembayaran uang muka, akta notaris, dan pastikan jurnal penyesuaian dimasukkan ke dalam buku besar klien dan dicatat dalam rekonsiliasi schedule investasi. Periksa pengungkapan investasi di catatan atas laporan keuangan agar konsisten dengan metode yang dipakai dan nilai akhir. Makna indeks atau paraf tersebut, paraf dibuat oleh saya sendiri yaitu Yeni sebagai auditor pelaksana yang menyusun kertas kerja, kemudian diperiksa oleh Dimgati atau Diayanti sebagai supervisor yang menelaah pekerjaan. Tanggal tertulis 20, indeksa kode rujukan internal sekian. Kemudian indeks memudahkan, indeksa itu kode rujukan internal untuk mengaitkan kertas kerja ini dengan kelompok bukti. Jadi periksaan pengungkapan investasi di catatan atas laporan laba rugi agar konsisten dengan metode yang dipakai dan nilai akhir merupakan tujuan dari rekomendasi auditor. Sekian dari saya, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.